Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kelas kimia, kita akan membahas tentang materi pengantar senyawa hidrokarbon. Jadi senyawa hidrokarbon terdiri dari dua suku kata. Yang pertama kata hidro, yaitu hidrogen. Lanjut, yang kedua adalah karbon. Jadi hidrogen dan karbon. Mengapa senyawa hidrokarbon ini perlu dibahas tersendiri oleh ilmu kimia? Dalam ilmu kimia itu kita mengenal dua jenis senyawa secara umum. Yang pertama adalah senyawa karbon yang biasa disebut senyawa organik, dan yang kedua adalah senyawa bukan karbon atau anorganik. Kita kembali ke tabel periodik. Di sini ada saya lingkari atom C nomor 6 di dalam tabel periodik ini. Jadi senyawa karbon adalah senyawa yang disusun oleh karbon. Kerangka dasarnya adalah karbon. Seperti itu. Dari 118 unsur yang ditemukan, senyawa karbon ini memiliki kekhasan yang khusus, sehingga dia perlu dibahas tersendiri. Berbeda dengan atom-atom yang lain. Kalau atom-atom yang lain ini adalah atom logam. Atom logam ini juga atom logam, atom-atom non logam, tetapi mereka tidak punya kekhasan yang ada pada karbon. Kita lihat ada perbedaan antara senyawa karbon. Jadi senyawa karbon ini bisa membentuk ikatan kovalen. Kalau dia anorganik yang bukan karbon, bisa membentuk ikatan ion. Selain itu, ikatan karbon juga bisa membentuk rantai karbon yang sangat kompleks. Berbeda dengan senyawa anorganik, dia nggak kompleks, dia simpel, dia sedikit kecil. Lalu senyawa karbon itu kebanyakan adalah non elektrolit. Jadi dia ikatannya adalah ikatan kovalen non polar, sehingga dikatakan non elektrolit karena tidak mengantarkan arus listrik. Berbeda dengan senyawa-senyawa anorganik. Senyawa-senyawa anorganik kebanyakan adalah ikatan ion. Kalau kita lihat di sini, ikatan ion itu terbentuk dari adalah logam atau metal bertemu dengan non logam. Itulah ikatan ion. Non logam dan non logam, itulah ikatan ion. Beda ikatan kovalen sesama non logam. Selanjutnya, senyawa-senyawa karbon reaksinya berlangsung lambat, jadi dia relatif lambat. Untuk mempercepat reaksi dalam senyawa karbon itu biasa digunakan adalah enzim. Kalau senyawa-senyawa anorganik itu biasa berlangsung cepat, seperti ledakan, suhu yang sangat tinggi. Kita lihat sifat-sifatnya, titik didih dan titik leburnya juga memang rendah ya, senyawa karbon ini. Kalau kita lihat reaksi berlangsung lambat itu biasanya proses penuaan. Itu adalah reaksi-reaksi dari senyawa karbon, proses pertumbuhan seperti itu. Titik didih dan titik leburnya rendah, titik didih dan titik leburnya tinggi, seperti garam. Kalau di sini kita pakai apa kira-kira ya? Minyak. Nah, minyak ini adalah senyawa karbon. Lalu larut dalam pelarut organik ya. Ada istilah like dissolved like. Jadi organik yang non polar akan larut juga kepada yang non polar. Kalau yang polar akan larut pada polar. Yang polar tidak akan larut kepada yang non polar. Seperti itu. Kita lanjut ke kekhasan atom karbon yang menjelaskan mengapa dia perlu sekali dibahas. Yang pertama, dia memiliki 4 elektron valensi. Atom karbon itu nomor atomnya 6. Jadi kalau kita lihat nomor atomnya sama dengan jumlah elektron, 1s2, 2s2, 2p2. Jadi konfigurasinya pada elektron terakhir, pada kulit terakhir memiliki 4 elektron. 2 tambah 2, 4. Jadi atom C memiliki 4 elektron pada kulit terluar, sehingga memungkinkan C ini memiliki tangan 4. Karena 4 tangannya dia bisa mengikat 4 atom
lain, seperti itu. Untuk sudut ideal yang dibentuk agar senyawa ini stabil, kalau 4 ya 109,5 derajat. Selanjutnya, kekhasan atom karbon bisa membentuk ikatan kovalen tunggal, rangkap maupun rangkap 3. Kita lihat kalau tunggal ini biasa disebut ikatan jenuh ya. Ini ikatan tunggal, kalau rangkap ini 1 2 1 2. Jadi ini ikatan rangkap. Kalau ini rangkap 3 1 2 3, seperti itu. Kalau pada senyawa lain tidak ditemukan seperti ini, pada atom-atom lain tidak ditemukan seperti ini, khusus pada senyawa karbon. Kita lanjut, kekhasan atom karbon selanjutnya adalah dapat membentuk ikatan dengan atom C lain. Jadi ini C berikatan dengan C, berikatan dengan C, berikatan dengan C, dan seterusnya. Sehingga dia bisa membentuk senyawa rantai karbon yang sangat kompleks. Untuk rantai karbon ini terbagi 2. Yang pertama rantai karbon terbuka seperti ini, yang kedua tertutup. Selanjutnya bercabang, ini maksudnya bercabang. Kita lihat kedudukan atom C dalam rantai senyawa karbon. Ada C primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Ciri khasnya kita lihat saja. C primer itu atom C yang mengikat 3 atom H, 1 atom lain. Sekunder, atom C yang mengikat 2 atom lain. Atom C tersier mengikat 3 atom lain. C kuartener mengikat 4 atom yang berbeda yang lain. Kita lihat ciri khasnya CH3 primer, CH2 sekunder, CH tersier, C adalah kuartener. Ini kalau kita lihat mana C primer? Nah, ini C primer. Ini sama ini. Sekunder ini CH2, CH2, CH2. Kalau tersier CH, 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 CH. Kalau kuartener, oh di sini tidak ada kuartener. Penggolongan hidrokarbon. Jadi katakan lagi hidrokarbon alifatik dan aromatik. Jadi alifatik ini kita berbicara adalah rantai karbon yang terbuka. Tadi kita sudah singgung di awal. Jadi ada 3 jenis secara umum, ada alkana rantai jenuh, alkena rangkapnya, alkuna rangkap 3-nya. Nanti akan kita bahas di materi selanjutnya. Selanjutnya ada hidrokarbon aromatik. Aromatik ini adalah struktur tertutup. Di situ contohnya adalah benzena, naptalena, antrasena, ada juga karbohidrat. Jadi seperti itu. Kalau benzena biasa dinamakan struktur kokule. Mengapa dikatakan kokule? Karena strukturnya ditemukan oleh kokule. Saya rasa demikian dari materi pengantar senyawa hidrokarbon ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.